Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan bahagia dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini perkenalkan nama saya Yunus Prima Bakti. Saya dari Politeknik Negeri Jember. Nah, di sini melalui video ini saya akan memberikan sebuah penyuluhan mengenai pengendalian hama pada tanaman nilam dengan cara atau dengan metode yellow trap. Baik, untuk selanjutnya, nah pada tanaman nilam sendiri itu tentunya terdapat banyak sekali hama yang berpotensi merusak eh, daun pada tanaman nilam, sehingga produksi tanaman nilam itu dapat menurun. Mulai dari belalang atau ortoptera, kemudian ada tungau merah, kemudian ada ulat penggulung daun, malang sangit, kumbang pemakan daun, dan hama kutu daun. Tetapi ini hanya beberapa hama yang saya sebutkan, tentunya yang bisa dikendalikan menggunakan metode yellow trap. Untuk belalang sendiri itu eh, dalam menyerang tanaman nilam itu menyerang pada daun dengan cara memakan daun sehingga tanaman itu menjadi gundul. Nah, pada serangan yang berat itu batang tanaman juga akan dimakan oleh belalang, belalang pemakan daun ini. Kemudian untuk ulat penggulung daun ini hidup di dalam gulungan daun, daun nilam, sehingga ulat ini membentuk gulungan untuk dijadikan rumah. Selain itu, ulat gulung ini juga memakan pada daun tersebut, pada daun yang lain, sehingga pada serangan yang berat itu akan sangat merugikan produksi pada tanaman nilam. Kemudian juga ada walang sangit. Walang sangit sendiri itu adalah hama pada tanaman padi, tetapi di tanaman nilam sendiri itu juga sangat berpengaruh pada produksi tanaman nilam, yaitu karena dapat eee, apa, serangan walang sangit yang berat itu dapat menimbulkan kerusakan berupa daun menjadi kekuningan karena dihisap oleh walang sangit. Kemudian ada juga kumbang pemakan daun dan hama kutu daun. Keduanya ini juga sangat merugikan karena kumbang kutu daun itu adalah salah satu hama yang sangat potensial yang merusak pada tanaman nilam. Kumbang ini eee, menyebabkan daun nilam berlubang-lubang dan akhirnya kering, sehingga tentunya ini sangat merugikan. Oleh sebab itu, kita di sini akan memberikan penyuluhan bagaimana untuk mengatasi beberapa hama yang disebutkan tadi. Tentunya kita tahu, eee, pengendalian hama secara secara kimia, mekanis, maupun secara biologis. Nah, untuk pengendalian yang sering dilakukan di kalangan petani tentunya secara kimia, tetapi secara kimia itu memberikan banyak sekali kerugian. Yang pertama, hama menjadi kebal atau resisten. Kemudian terjadinya peledakan hama baru atau resurgensi dan penumpukan residu bahan kimia di dalam hasil panen. Nah, yang selanjutnya eh, kurangan dari pestisida kimia yaitu terbunuhnya musuh alami. Nah, ini sangat berbahaya sekali sehingga nanti ekosistem akan menjadi rusak. Dan yang selanjutnya pencemaran lingkungan oleh residu bahan kimia. Dan yang terakhir tentunya bisa berpotensi menjadi kecelakaan bagi pengguna pestisida atau yang menggunakan pestisida jika tidak menerapkan SOP yang
tepat. Nah, di sini saya akan memberikan solusi dari penggunaan pestisida kimia yang tentunya sangat berbahaya, yaitu menggunakan yellow trap. Yellow trap sendiri adalah jebakan hama yang menggunakan papan atau menggunakan plastik, juga bisa menggunakan botol air mineral yang dicat berwarna kuning. Tujuannya untuk menarik hama untuk datang. Kemudian hama karena hama itu tertarik dengan warna kuning atau warna cerah. Mekanisme kerja yellow trap sendiri yaitu dengan menjebak hama vektor virus seperti trip, kutu daun, kutu kebul yang hendak masuk ke tanaman utama. Nah, untuk pembuatan sendiri kita harus menyiapkan, yang pertama harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu tentunya ada botol air mineral. Tentunya botol air mineral ini sangat mudah ditemui, bahkan menjadi limbah atau menjadi sampah di kalangan kita. Nah, kemudian harus ada lem serangga. Tentunya ini untuk menjebak hama yang akan kita jebak nanti. Kemudian ada cat kuning untuk memikat hama. Kemudian ada thinner atau bensin untuk melarutkan cat tersebut, dan yang terakhir ada plastik bening. Nah, tujuannya ini agar botol yang kita gunakan nanti tidak perlu diolesi oleh lem serangga, sehingga cukup menggunakan plastik bening. Kemudian cara pembuatannya yaitu encerkan cat kayu menggunakan thinner atau bensin, lalu tuangkan ke dalam botol plastik. Maksudnya ini dioleskan sehingga bagian luar dari botol ini rata dengan warna kuning. Kemudian setelah dicat rata, itu dijemur di bawah sinar terik matahari. Setelah cat kering, nah itu selanjutnya dibungkus oleh plastik. Nah, plastik kantong plastik itu, kantong plastik 2 kilo itu kemudian diolesi oleh lem serangga. Nah, selanjutnya perangkap yellow trap itu bisa digunakan dengan cara dipasangkan di antara tanaman menggunakan lancaran dan didiamkan. Mungkin itu penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penyuluhan ini masalah-masalah yang ada di kalangan petani, terutama petani nilam, mengenai serangan hama yang telah saya sebutkan tadi seperti belalang, malang sangit, kutu daun, maupun hama yang lainnya bisa teratasi tanpa menimbulkan efek samping. Sekian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.